Selamat datang di e-learning pelatihan sistem manajemen keselamatan konstruksi jalan dan jembatan. Saat ini Anda berada di mata pelatihan PAR, penyusunan data IBPRP. Silahkan klik mulai untuk melanjutkan. Halo peserta pelatihan, selamat datang di video pelatihan SMKK Jalan dan Jembatan. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di setiap aktivitas kita. Saat ini izinkan saya, Nuraini, akan menyampaikan materi mengenai penyusunan data IBPRP. Dengan menyimak mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami apa itu WBS atau Work Breakdown Structure atau tahapan pekerjaan, dan apa itu identifikasi bahaya, penilaian resiko, penentuan pengendalian resiko dan peluang atau tabel IBPRP, serta indikator dalam penyusunannya. Dengan indikator keberhasilannya yaitu sebagai berikut. Dalam memahami penyusunan data IBPRP, hal yang perlu kita ketahui ialah apa itu WBS dan IBPRP, mengapa dan kapan WBS dan IBPRP itu diperlukan, dan bagaimana WBS dan IBPRP tersebut diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan. Outline dari penyusunan data IBPRP dapat dibagi menjadi 1. WBS atau Work Breakdown Structure atau tahapan pekerjaan. 2. Identifikasi bahaya, penilaian resiko, penentuan pengendalian resiko, dan peluang atau penyusunan tabel IBPRP. Baik, kita mulai dengan materi pokok nomor 1 yaitu WBS atau Work Breakdown Structure, di mana WBS merupakan dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan atau menguraikan setiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Informasi proyek yang kompleks lebih mudah dipahami karena adanya pengelompokan pekerjaan elemen, sub-elemen secara detail dan hierarkis. WBS dibuat dalam sebuah bagan atau ilustrasi dengan rincian grafis tertentu untuk memudahkan pemahaman setiap stakeholders sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya. Selain itu, WBS juga dapat dimanfaatkan dalam rangka pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau kurva S, dapat juga sebagai dasar dalam perkiraan biaya, lalu dapat menjadi dasar alokasi sumber daya, dapat menjadi dasar penilaian risiko dalam tabel IBPRP. Kemudian, secara global, WBS ini hadir untuk mempermudah proses manajemen suatu proyek konstruksi. Sebagai gambaran, berikut ini merupakan contoh penyusunan bagan WBS. Terdapat 4 tingkatan level, di mana pada setiap level tersebut menjabarkan seluruh tahapan yang akan dilaksanakan nantinya. Perlu diingat bahwa outline ini hanya salah satu contoh. Setiap pekerjaan memiliki level yang berbeda-beda, tergantung rumit atau tidaknya suatu pekerjaan. Lalu, sebagai catatan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemecahan proyek menjadi pekerjaan. Di antaranya, 1. Metode kerja yang digunakan. 2. Keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. 3. Kompetensi tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan. 4. Sumber daya yang tersedia. 5. Tindakan administrasi yang memerlukan waktu. 6. Persetujuan yang perlu dipertimbangkan. 7. Kegiatan-kegiatan yang khusus. Secara penyusunan atau pengelompokan pekerjaan, penstrukturan WBS terdiri atas 2 pendekatan. Yang pertama adalah Deliverable Based Work Breakdown Structure atau WBS yang berorientasi dengan hasil atau produk. Kemudian yang kedua adalah Phase Based Work Breakdown Structure, WBS yang berorientasi pada proses atau tahapan pelaksanaannya. Peserta sekalian, dapat kita lihat berikut ini merupakan contoh dari WBS untuk pekerjaan jalan, di mana terdapat 4 tahapan pekerjaan, di antaranya yang pertama tahap persiapan, terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat lagi sebagai berikut. Kedua, tahap pekerjaan tanah,
Terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat lagi sebagai berikut. Yang ketiga, pekerjaan perkerasan jalan. Terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat lagi sebagai berikut. Yang keempat, pekerjaan lainnya. Terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat lagi sebagai berikut. Dan dapat kita lihat juga, ini merupakan contoh WBS untuk pekerjaan jembatan, di mana terdapat 6 tahapan pekerjaan diantaranya. Pertama, tahap persiapan, terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat sebagai berikut. Kedua, tahap konstruksi struktur bangunan atas, terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga, tahap konstruksi struktur bangunan bawah, terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang keempat, tahap konstruksi bangunan pelengkap, terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang kelima, tahap konstruksi jalan pendekat, terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang keenam adalah tahap pekerjaan drainase. Terdapat detail subtahapan yang dapat dilihat sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke dalam materi pokok nomor 2, yaitu identifikasi bahaya, penilaian resiko, penentuan pengendalian resiko, dan peluang, atau kita sebut IBPRP. IBPRP merupakan penilaian resiko keselamatan konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan, dan dilakukan pada setiap item pekerjaan yang diperoleh dengan perkalian tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dari suatu dampak bahaya. Tahapan aktivitas dalam IBPRP sesuai dengan 1. Pekerjaan rutin, pekerjaan yang sesuai dengan WBS. 2. Pekerjaan non-rutin, pekerjaan yang tidak terdapat pada WBS. Berikut merupakan gambaran tabel IBPRP. Tabel ini memuat 1. Deskripsi risiko, meliputi uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, lalu risiko. Uraian pekerjaan dalam IBPRP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK. Kemudian, untuk identifikasi bahaya dan risiko, disusun berdasarkan analisis multirisiko, yang terdiri atas keselamatan pekerja dan atau peralatan, dan atau material, dan atau keselamatan publik dan atau keselamatan lingkungan pada tiap tahapan pekerjaan, disesuaikan dengan metode pekerjaan. 2. Perundangan atau persyaratan, merupakan acuan dalam melakukan pengendalian risiko. 3. Penilaian tingkat risiko, terdiri dari kekerapan atau kemungkinan, lalu keparahan, kemudian nilai risiko, serta tingkat risiko awal. 4. Pengendalian risiko awal dan pengendalian risiko lanjutan. Pengendalian risiko dalam IBPRP harus menerapkan analisis pengendalian risiko terintegrasi atas hasil identifikasi bahaya, yaitu dengan pengendalian berdasarkan aspek keteknikan, aspek manajemen, dan atau aspek perilaku manusia, lalu aspek perubahan dan dinamika pekerjaan konstruksi. Pengendalian disusun dengan berdasarkan tingkatan pengendalian sebagai berikut. 1. Eliminasi. 2. Substitusi. 3. Rekayasa teknis. 4. Pengendalian administratif. Dan 5. Penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja. 5. Penilaian sisa risiko merupakan penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi. Berikut ini merupakan perbedaan IBPRP pada dokumen RKK. Yang pertama, IBPRP pada RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi. IBPRP memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi, dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi, disetujui oleh Kepala Pengawas atau MK Pekerjaan Konstruksi. Uraian kegiatan terintegrasi dengan kegiatan yang disampaikan dalam
metode pelaksanaan di dokumen program mutu. Berikutnya, IBPRP pada RKK pelaksanaan pekerjaan konstruksi. IBPRP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi. Disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Uraian pekerjaan dalam IBPRP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK. Berikutnya IBPRP pada RKK sederhana. IBPRP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi. Disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Uraian pekerjaan dalam IBPRP diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK. Selanjutnya IBPRP pada RKK penawaran. IBPRP memuat hal-hal terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi. Disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Pada tabel IBPRP, PPK mengisi kolom 1, 2, dan 3. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, di mana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16 diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian ahli K3, konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis tidak ada atau N_A. Seperti yang telah kita lihat pada tabel tersebut, agar lebih sistematis, penyusunan IBPRP dilakukan secara berurutan sesuai dengan WBS yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk penentuan tingkat resiko dalam pelaksanaan konstruksi ditentukan berdasarkan indikator tingkat kekerapan dan tingkat keparahan seperti berikut ini. Jadi, tingkat risiko dapat ditentukan dari perkalian antara nilai kekerapan dengan nilai keparahan. Sebagai acuan, berikut merupakan tabel penentuan tingkat kekerapan dan tabel penentuan tingkat keparahan. Pada tabel penentuan tingkat kekerapan terdapat 5 tingkatan, di mana tingkat kekerapan 1 mendeskripsikan bahwa risikonya hampir tidak pernah terjadi. Tingkat kekerapan 2 mendeskripsikan bahwa risikonya kecil kemungkinan terjadi. Tingkat kekerapan 3 mendeskripsikan bahwa risikonya mungkin terjadi. Tingkat kekerapan 4 mendeskripsikan bahwa risikonya sangat mungkin terjadi. Dan yang terakhir, tingkat kekerapan 5 mendeskripsikan bahwa risikonya hampir pasti terjadi. Pada tabel penentuan tingkat keparahan terdapat 5 level tingkatan, di mana pada setiap tingkat levelnya diklasifikasikan berdasarkan skala konsekuensi keselamatan, dimulai dari tingkat keparahan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dapat kita lihat pada tayangan berikut ini merupakan rincian IBPRP untuk pekerjaan jalan, di mana di dalam rincian tersebut terdapat detail penjabaran identifikasi resiko dan pengendalian resiko dari setiap sub tahapan pekerjaan. Dan dapat kita lihat juga berikut ini merupakan rincian IBPRP untuk pekerjaan jembatan, di mana di dalam rincian tersebut terdapat detail penjabaran identifikasi resiko dan pengendalian resiko dari setiap sub tahapan pekerjaan jembatan. Baik peserta semua, demikian penjelasan materi mengenai penyusunan data IBPRP. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan selamat belajar.